A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini live Instagram yang untuk kesekian kalinya ya. Saya udah lupa ini yang udah ke-8 apa yang keberapa gitu. Udah sholat asar belum? Ya, ini kita sambil nunggu yang lain bergabung ya. Iya. Selamat datang di live Instagram kita, Ngabubu Live. Kita tulis dulu ya. Ngabubu Live, sharing inspiratif. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu seorang Sultan Digiclass, tapi belum connect ya. Ini saya lagi kontak beliau. Sebentar ya. Takutnya dia takutnya lagi tidur ya. Belum diangkat sama. Halo Suhu, Assalamualaikum. Udah live nih di Ihsan Septiadi Bu. Septiadi. Septiadi. Ada nggak? Ihsan Septiadi. Oke, dapat? Ada yang aneh pakai foto profil baju merah batik. Oke, syukron. Oke. Oh ini dia suhu kita ya. Insyaallah. Kita langsung saja. Sebentar Bu, aneh nulis dulu. Belum kita tulis Ngabubu Live. Kita nulis tema ya. Ngabubu Live, sharing inspiratif. Menjadi miliarder soleh. Ini tema kita hari ini seru banget loh, beserta bintang tamu juga seru banget. Menjadi miliarder soleh with Sultan juga nih, Sultan Digiclass Refardi. Oke, siap. Sebentar ya Bu ya. Kita share ke kontak santri Agnia. Santri. Oke, sip. Bismillah. Kita akan coba menghubungi Syekh Refardi Agnia. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah. Makin tampan aja ente, Syekh. Oh ya harus. Di rumah aja ya? Iya, enggak sih, ini lagi di kantor sebenarnya. Cuma kantor gua kan rumah. Sama nih, lagi di kantor juga.
Gimana? Sehat? Kondisi aman semua? Alhamdulillah aman. Oke. Omset aman ya? Aman lah. Wajib aman itu mah. Wajib aman ya? Waalaikumsalam. Ada Udarian Koso. Waalaikumsalam. Nah, jadi apa ya? Gue bingung mau mulai dari mana ya. Pertama kali ketemu sama Suhu Revardi itu di rumahnya Abah Fahmi ya waktu itu ya. Ya, betul. Nah, ketemu. Nah, jadi sekarang kita megang satu apps namanya Iya. Agnia Mall Online bersama Bang EN di sini mengembangkan Agnia Mall Online, dan salah satu program kita selama Ramadan adalah live Instagram setiap hari di jam 3.30. Kebetulan hari ini bersama antum, nanti ada Seno, ada Harfikas juga. Siap. Ya. Ini saya yang akan belajar banyak jadi di hari ini. Jadi tema kita hari ini adalah menjadi miliarder soleh. Ya. Tapi sebelum Jadi miliarder soleh. Siap. ya sebelum kita masuk kepada tema menjadi miliarder soleh ya Bu ya, boleh dong kenalan dulu tentang siapa sih Revardi. Mungkin Ihsan mas saya kenal gitu, tapi maybe ada sebagian orang yang belum kenal sama siapa sih Revardi ini gitu ya. Kalau saya baca itu di kemarin ada kan Google Ads digital ya, ada kelas baru ya Google Ads. Ya, Google Ads Conversion Class. Ya, Google Ads Conversion Class itu saya sudah baca gitu. Nah, mungkin teman-teman kan belum tahu. Kenalan dulu ya. Ya, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Revardi Saputra. Nah, saya adalah seorang digital marketer sekaligus penulis buku 10 juta pertama dari Facebook Ads. Itu buku pertama saya yang launching di tahun 2020, kemarin di awal tahun. Kemudian saya adalah memang praktisi dari tahun 2016, kurang lebih 2016, praktisi di Facebook dan juga Google Ads. Dan saat ini saya bersama teman-teman di Sentul ya, saya membangun sebuah brand namanya Herbales Indonesia. Saat ini kita sudah dinaungi di PT ya, PT Herbales Indonesia Sejahtera. Dan apalagi ya, kita bergerak di bidang herbal gitu ya, dan alhamdulillah sekarang udah banyak banget, bahkan agen kita sudah full seluruh Indonesia, seperti itu. Masya Allah ya. Join dong ke Agnia nanti produknya. Oh siap, kemarin Bang En udah bilang. Oke ya, deal ya. Deal. Alhamdulillah, karena sekarang juga produk-produk herbal kan lagi banyak dicari Betul. Lagi naik banget penjualannya. Nah, saya di sini cuman sebagai MC-nya saja, pengen banyak dapat pembelajaran dari NT sebenarnya ya. Jadi tentang tema kita nih, menjadi miliarder soleh gitu ya. Nah, maksud menjadi miliarder soleh kan mungkin ada sebagian orang yang berpikir gini, zuhud gitu ya. Bener ya sih? Jadi kita mah harus zuhud gitu. Nah, Anda mau tahu dong pandangan seorang Revardi miliarder terhadap kalimat zuhud, kemudian juga emang apakah harus ya seorang muslim itu kaya? Kalau orang muslim kaya, emang buat apa sih kekayaannya gitu? Sharing santai aja Oke. Ya, terima kasih. Berbicara tentang uang dan tentang kekayaan dan juga tentang zuhud tadi ya. Bahwasanya kita diminta dan kita juga kalau bisa zuhud lah terhadap dunia gitu kan. Jadi kita tidak terlalu begitu memandang dunia ya. It's okay sebenarnya, nggak masalah buat saya dan nggak masalah buat mungkin umat-umat muslim yang lain. Cuman di sisi entrepreneur ya, di sisi bisnis, kalau buat saya pribadi adalah uang itu bukan hanya sebagai alat tukar. Iya. Uang bukan hanya sebagai alat tukar, namun juga sebagai kebermanfaatan untuk orang banyak. Contohnya seperti apa? Yang saat ini sedang kita alami ya. Karena adanya pandemi yang saat ini ada di Indonesia, akhirnya banyak orang yang kesulitan makan.
kan? Banyak orang yang tidak mendapatkan rezeki atau tidak mendapatkan uang, bukan rezeki, rezeki pasti dapat, tapi uang, ya. Kemudian banyak orang yang jadi kehilangan pekerjaan mereka. Nah, siapa yang bisa mengatasi itu sebenarnya? Ya, kalau misalkan bisa dibilang di sini umat muslim sangat berperan penting, ya. Akhirnya muncullah banyak donasi-donasi, ya kan? Pengusaha-pengusaha muslim kita juga berusaha agar tidak melakukan PHK. Yang artinya output dari uang itu, menurut pandangan saya sendiri, bukan hanya sebagai alat tukar, namun juga sebagai alat kebermanfaatan untuk orang banyak. Seperti itu. Ya, Iya, itu sebenarnya kembali lagi ke personal ya, ke personalitinya masing-masing. Mungkin saya juga merasakan, mungkin ada seseorang yang dia baru mendapatkan uang yang besar karena berbisnis. Pada akhirnya dia membelikan ini, membelikan itu nggak masalah. Ya, itu nggak masalah. Silahkan ibaratnya berikan hadiah untuk pencapaianmu sendiri itu nggak masalah. Ya. Nah, tapi kalau misalkan semua misalkan mobil sudah kebeli, laptop sudah mahal segala macam, ya udah, pasti pasti kita akan orang-orang yang punya banyak uang, dia akan merasa di titik uang gue ini buat apa ya gitu. iya, Apa? Disitulah kalau misalkan yang bener-bener muslim tuh biasanya benar-benar memanfaatkan uang tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti itu, bro. Itu adalah pandangan uang dan zuhud dari gue sendiri gitu. dan sepakat banget. Sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang yang bertakwa ya. Yo, itu dia tuh. Kalau abah mah, ini ada abah nih, Fahmi nih. Katanya biar dapat akhwat, dapat muslimah deh. Oke, jadi ya kita sepakat bahwa sebaik-baik harta di tangan orang bertakwa ya. Dan bahkan ceritanya para sahabat juga kaya-kaya gitu, cukup, bahkan yang legenda ya, Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, dan di Madinah dalam kondisi keadaan kosong cukup dengan ngomong tunjukkan di mana letaknya pasar, dalam sekian waktu jadilah orang terkaya di Madinah atau di Mekah saat itu. Bahkan mungkin kalau Forbes nggak ada, jadi orang terkaya di dunia sampai hari ini mungkin gitu. Iya, kita kan nggak tahu ya berapa kekayaannya saat itu. Betul. Nah, oke, jadi pertanyaan selanjutnya, ini sambil ngobrol santai, ini banyak teman-teman dari adminnya juga kayaknya ya. Nah, gini Hu, kan cara mencari uang kan hari ini udah banyak banget yang berubah ya Hu ya. Ya. Nah, apakah suatu saat nanti bisnis offline akan benar-benar hilang Hu? Dan berganti kepada bisnis online, atau gimana tuh pandangan ente terhadap bisnis internet di hari ini? Oke. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang nonton, apa yang saya jelaskan pada sore hari ini bukanlah teori konspirasi ya. Ini hanya pendapat. Ya. Lagi rame malah banget dianggap ya, konspirasi ya? gitu kan. Iya. Nah, apakah kedepannya bisnis offline tuh bakal benar-benar hilang? Ya, kalau misalkan menurut pandangan gue sih enggak. Bisnis offline tuh nggak akan sepenuhnya hilang. Cuman mungkin akan lebih banyak aktivitas dilakukan berdasarkan atau secara online gitu aja sih. Atau misalkan seperti halnya sekarang ya, bisnis online, bisnis offline yang terbesar mungkin bahkan besar di Indonesia, salah satunya Matahari, dia punya Matahari Mall gitu kan. Ya mungkin orang datang ke mallnya itu sedikit gitu. Cuman banyak belanjanya tuh di mataharimall.com itu mungkin gitu. Mungkin ya. Jadi Iya, saya tidak akan bisa bilang bahwasanya mall offline kemudian aktivitas-aktivitas bisnis secara offline itu akan hilang dan musnah sepenuhnya, tidak. iya. Tapi akan lebih banyak aktivitas dilakukan secara online gitu, bro. Nah, siap-siaplah kita juga belajar untuk online ya bro ya. Betul. Ada Kang Dewa. Assalamualaikum Kang Dewa. Masya Allah ya. Sering Ada ya? mampir kalau gua live kadang. Halo Kang Dewa, assalamualaikum. Masya Allah, ini panutan banget ya, guru aneh ini ya, guru kita. Oke, jadi siap-siaplah untuk belajar bisnis online. Tapi pernah lo dengar satu quotes, ya nggak tahu dari Bill Gates atau dari siapa, waktu itu bilang kalau di zaman ini bisnis Anda tidak ada di internet, maka siap-siap bisnis Anda punah seperti dinosaurus yang punah gitu katanya Bu.
Ya kan setidaknya harus eksis kan di online kan. Iya, harus eksis di online. Apapun lah Iya, ya. minimal eksis. Minimal punya akun Instagram lah kalau nggak usah ngapa-ngapain. Oke. Kalau dalam Ya, kondisi pandemi seperti ini ya, ya, yang ya. kabarnya akan ada kurang lebih itu 5 juta pengangguran, menuju 5 juta pengangguran. Gimana, solusinya gitu buat teman-teman yang mungkin kan gini, basically mereka itu tidak pernah belajar bisnis online ya. Oke. Tiba-tiba terjadilah pandemi, tiba-tiba di PHK, kerja dari rumah gitu. Kalaupun mereka harus belajar bisnis online di saat ini, dengan kondisi yang mereka juga punya basicnya, itu tuh gimana sih memulai awal bisnis online untuk mereka yang tidak punya basic sama sekali gitu. Oke. Secara secara pandemi dan PHK ya, ini kita di luar skenario manusia tentunya ya. Iya. Kalau misalnya memang ada banyaknya, mungkin seperti tadi data yang disebutkan akan ada 5 juta orang yang 5 juta orang yang menganggur ya. Iya. Innalillah lah, saya bisa bilang innalillah. Namun jika pertanyaannya adalah bagaimana membangun atau membuat bisnis online buat teman-teman atau uh, orang-orang yang bahkan belum memiliki basic sama sekali gitu ya. Ya. Nah, di sini saya menyarankan buat kepada teman-teman semua, minimal teman-teman itu bisa melakukan riset produk minimal. Ya, minimal. Karena apa? Karena di saat teman-teman jualan online nanti, ya, akan banyak sekali produk-produk yang bisa teman-teman jual sebenarnya. Cuman bisa saja produk yang teman-teman jual itu tidak diterima oleh market gitu loh. Atau Iya. cara teman-teman mempromosikannya belum diterima oleh market atau belum diterima oleh pasar. Nah, secara Iya. simpelnya itu menggunakan marketplace. Secara simpel menggunakan marketplace. Oke, marketplace adalah satu tempat di mana berkumpulnya orang-orang yang berkeinginan untuk belanja. Kita sepakat tentang hal itu, gitu kan. Namun, kalau misalkan toko teman-teman ini nggak punya testimoni, nggak punya review, nggak punya foto yang bagus, real foto gitu, ya sama aja. Ibaratnya teman-teman akan di kebelakangi lah sama pihak marketplace. Dimana Iya. di saat kita berjalan-jalan di sebuah mall gitu kan, mall-mall tersebut pasti akan menampilkan brand-brand atau toko-toko yang memang memiliki apa ya, ketertarikan terhadap mata manusia, makanya dia ditampilkan di bagian depan. Yang di Iya. belakang-belakang baru tuh yang biasa-biasa aja kayak gitu. Nah, teman-teman sekarang kalau misalnya di online itu tidak menutup kemungkinan untuk head to head bersama orang-orang seperti itu gitu loh. Pesaingnya ya bisa dibilang sangat banyak. Cuman ya ini akan balik lagi ke teman-teman semua, maka dari itu skill ya minimal teman-teman punya satu, yaitu riset produk. Masalah desain, masalah yang lain itu masalah nanti. Kalau misalnya teman-teman sudah dapat produk yang winning, insya Allah teman-teman bisa survive di bisnis online meskipun teman-teman tidak begitu memiliki skill seperti halnya Facebook Ads dan Google Ads seperti itu. Yang penting ngeriset dulu. Apakah di hari Betul. paling gampang kabarnya jualan hand sanitizer sama masker, Bu? Iya sekarang. Nanti gitu. Atau nggak apa-apa Karena ya, jadi sapi perahnya dulu aja kali ya? ya seadanya aja. Jadi kita juga harus bisa melihat momen sih. Kalau misalnya di saat-saat seperti ini, ya hand sanitizer, masker, kurma, kemudian empon-empon atau apa namanya jahe-jahean gitu. Ini sangat menguntungkan lah. Gue kira lu mau nyebut cabe-cabean tadi. Nice, nggak boleh bro. Ini lagi puasa ini. Ternyata jahe-jahean ya. Iya. Oke. Nah, lalu untuk ini sendiri, kan ternyata membuka bisnis online tidak semudah itu juga ya untuk mendapatkan orderan pertama ya. Walaupun Betul. udah share ke sana kemari. Mungkin ada nggak sih tips dari NT gitu sebagai seorang praktisi untuk apa dapat closingan pertama gitu bagi orang yang memang awal banget, newbie banget gitu. Oke. Nah, buat tips. Kebanyakan di saat orang mau terjun ke bisnis online, yang dilihat adalah bagian paling seksi sebenarnya.
Apa? Yang pertama keuntungan, dan yang kedua cara jualan. Cara jualan yang dimaksud ini apa? Seperti halnya Facebook Ads, lu nggak perlu ketemu orang, lu cuma tinggal ngiklan, iklan lu jelas sendiri gitu kan. Ya. Padahal ada cara yang lebih mudah gitu untuk mendapatkan satu sales pertama Anda di bisnis online. Anjay, gua kayak lagi seminar ya, bro. Jadi mahal bayarannya nanti nih ya. Ya intinya Masih sama kan, bro? untuk mendapatkan satu sales pertama teman-teman, saya selalu menyarankan ini kepada orang-orang yang belajar sama saya. Itu adalah satu, gunakan smartphone Anda. Maka dari itu di saat teman-teman mungkin lagi datang seminar, mungkin lagi teman sekolahnya, pasti kan punya WhatsApp, pasti punya Instagram. Promosi dulu di situ. Ya. Karena apa? Biar teman-teman merasakan rasanya jualan secara organik. Gitu. Ya. WhatsApp nih, teman-teman tinggal update status, itu udah banyak yang lihat. Jadi teman-teman tinggal update status di WhatsApp dulu sebelum masuk ke Facebook Ads gitu kan. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa jualan secara organik di WhatsApp, namun merasa masih kurang, baru menggunakan Facebook Ads. Gitu. Jangan belajar Facebook Ads, aduh masih kurang, terus masuk ke WhatsApp, kebalik, Bos. Gitu. Kalau di Facebook Ads itu udah masuk advance ya? Ya, ibaratnya itu sudah memerlukan biaya dan harus ada perhitungan-perhitungan yang lainnya. Oke. Dan sebenarnya kalau bingung-bingung produk tinggal kontak aja Refardi ya. Iya, tinggal daftar aja nih ke siapa? Agnia.id. Iya, kan nanti produknya Herbalize ada di Agnia.id ya. Betul. Oke. Nah, dan memang finally ya di hari ini sebenarnya kalau yang aneh lihat ya, ini tapi persepsi aneh nih Hu, bahwa bukan ketidakadanya produk gitu. Produk mah banyak, tinggal mau membantu jualan atau tidak. Ya sebenarnya tinggal mau enggaknya. Kadang orang itu baru aja mulai bisnis sudah ngerasa gengsi satu. Masa iya satu. gue satu loh, masa gue jualan gitu loh. Saya juga S1. Ya. Nah, kemudian yang kedua, biasanya juga cepat banget lemah semangat loh. Lemah semangat gini, baru nawarin ke satu atau kedua orang ditolak, terus tiba-tiba dia ngejudge dirinya sendiri. Aku kayaknya memang tidak layak untuk jualan. Aku nggak berbakat gitu. Ada yang gitu dong. Ya, apalagi kalau misalkan teman-teman nanti bakal masuk ke iklan ya, kayak seperti halnya Facebook dan yang lain-lain. Bayangkan teman-teman akan ditolak atau bahkan iklannya akan diabaikan oleh puluhan ribu orang gitu. Jadi teman-teman harus mulai membiasakan diri atau mulai memperkuat diri dengan jualan secara organik melalui WhatsApp gitu. Atau dulu cerita flashback deh, sebelum seorang Refardi memutuskan benar-benar terjun bebas dan di bisnis online hari ini, dulunya itu apa sih yang jadi latar belakang seorang Refardi akhirnya yes aku akan fokus banget nih di bisnis online gitu dan menghasilkan bakat di situ. Ya awalnya itu hanya ingin untuk jajan dan untuk membiayai kuliah sendiri aja sih awalnya ya. Jadi pada saat itu memang kenapa? Dirimu waktu itu masih kuliah? Masih kuliah, masih semester 2. Semester 2 udah mikir bisnis online ya? Iya, itu baru masuk dan mikirnya gini, ini saya jalankan untuk tambahan uang jajan karena jujur uang jajannya kurang. Kemudian untuk bayar kuliah sendiri, mau nyoba gitu. Bayar kuliah sendiri itu gimana sih rasanya? Seperti halnya orang-orang yang ada di berita gitu loh. Oke. Nah, akhirnya saya belajar tentang marketplace pada saat itu, yaitu tentang Bukalapak dan jualan sambel gitu kan. Nah, di situ saya merasakan closingan pertama, kedua, dan ketiga saya gitu. Sampai pada akhirnya saya mempelajari satu kanal marketing namanya Facebook Ads atau Facebook Advertising atau bahasa Indonesia iklan Facebook gitu kan. Dan disitulah alhamdulillah saya bisa menghasilkan puluhan juta pertama saya gitu kan. Dan saya bisa bayar kuliah sendiri, saya bisa jajan semau saya. Bahkan pada saat itu handphone saya udah rusak, saya langsung beli baru. Ya seperti halnya Sultan aja lah gitu kan. Karena karena memang uang itu tujuannya memang untuk dikonsumsi sendiri gitu. Usia berapa?
itu usia berapa ya? 19 lah, 19 lah. Wow. 19. Nah, pada sering berjalannya waktu gitu kan. Sering berjalannya waktu, akhirnya saya mendapatkan lebih banyak lagi, dan lebih banyak lagi. Pada akhirnya saya memutuskan bisnis itu menyenangkan. Meskipun ada sakit-sakitnya, ada susah-susahnya, tapi itu menyenangkan. Dan saya lebih menyukai bisnis karena apa? Saya bisa bertemu dengan orang banyak, kemudian saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Kemudian pada hari itu juga gitu kan, kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk fokus ke bisnis daripada saya fokus menyelesaikan kuliah, kemudian saya kerja di tempat orang gitu. Dan akhirnya itu dibuktikan pada saat saya semester 6 kalau nggak salah, itu saya sudah punya kantor, sudah punya tim. Gitu loh. Dan apa namanya? Di saat lulus, ya udah kantornya udah ada, bahkan nambah sekarang jadi 2 kantornya ya kan. Timnya jauh lebih banyak gitu. Asal nggak nambah istri aja ya. Iya. Nggak boleh, Bro. Oke. Ini ada yang nanya nih, udah mulai ada yang nanya. Apa tuh? Dari Bang Anton SB 1M, sekolah bisnis 1 miliar. Miliarder juga nih. Lebih enak mana, jualan di marketplace atau via Facebook Ads, Bang? Gue kalau jawab pertanyaan dia inget Marion Jola, anjir. Ya, semuanya enak sih. Tergantung. Kalau saya sih jujur semuanya pakai ya. Marketplace pakai, Facebook Ads pakai, Google Ads pakai. Ya, semuanya enak asal nggak boncos. Asal nggak boncos. Iya. Itu aja juga jualan kan? Tapi aslinya pernah boncos nggak sih? Kalau Ya pasti pernah. Pasti pernah ya. Pasti pernah. Dewa banget deh kalau nggak pernah boncos gitu. Iya betul. Dikira saya ini apa? Anaknya Mark Zuckerberg, baru juga punya anak bayi dia. Jangan-jangan Mark Zuckerberg kalau iklan Facebook pernah boncos juga, jangan-jangan. Iya. Boncos sekarang dia gara-gara corona nih. Iya, boncos deh. Terus masih pertanyaan dari Bang Sugi Nova Perdana. Tips jualan laris di market secara organik dong, Bang, katanya. Kalau misalkan tipsnya sekarang ya, tips di tahun ini atau algoritma yang sekarang, perbanyak review, percantik fotonya, percantik tokonya, sama perjelas desain produknya dan juga deskripsinya. Ya, desain maksudnya ini ada apa aja. Yang pertama selain deskripsinya itu harus mengandung kata kunci. Kemudian judul headline-nya juga harus judul headline-nya ya yang di marketplace juga harus mengandung kata kunci yang ditarget. Contoh sabun pemutih. Di judul produknya harus ada sabun pemutihnya, di deskripsinya harus ada sabun pemutihnya. Kemudian tinggal percantik fotonya, kemudian perbanyak reviewnya. Review produknya ya. Misalkan udah ada yang beli, suruh tulis review gitu loh. Seperti itu. Oke, terus kayaknya masih ada lagi. Dari Herni Umahadi. Sebentar, sebelum ke pertanyaan, tadi kan bicara tentang deskripsi, kemudian foto ya. Nah, jadi itu di Agnia, di Agnia. Ya, jadi di Agnia itu kan kadang salah satu ini, kalau kita jualan online itu kan kita harus memfoto sendiri produknya, bener ya? Kita bikin foto yang bagus, udah bikin foto yang bagus, kita juga harus bikin headline yang bagus, yang menarik, copywriting sama deskripsi, plus ngasih harga. Itu kan melelahkan untuk sebagian orang capek gitu. Nah, tapi kalau di agnia.id, itu kita cukup tinggal nge-share, Bu. Kayak affiliate Tokopedia gitu bukan? Kayak gimana? Kayak affiliate gitu ya? Ya kayak affiliate gitu ya. Jadi kayak ada tombol share atau tombol yang di Instagram kan tombol share pesawat gitu ya. Begitu kita nge-share itu foto produknya ke-share otomatis bersama dengan captionnya beserta harganya lengkap tuh. Jadi cuma nge-share semuanya selesai gitu. Nggak usah capek-capek nulis deskripsi dan lain-lain gitu. Itu jadi solusi juga untuk teman-teman yang mau menjual atau membantu jualin produk-produk di Agnia. Oke, itu dulu ya. Kita masuk ke pertanyaan dari Herni Umahadi. Herni_Umahadi.
Mau nanya dong Bang Ed Revardi, di antara media promosi yang ada, mana sih yang disarankan dan cepat menghasilkan bagi pemula? Oke. Kalau misalkan pertanyaan menghasilkan dengan cepat ya menghasilkan apa dulu nih? Menghasilkan uang. Mungkin kali Semuanya. ya. Ini gini, semua media promosi online saat ini itu semuanya cepat menghasilkan uang. Yang penting Mas atau Mas Mbak Hernia, Mbak ya itu ya, mungkin Mbak. Pak Herni. Mbak ini harus tahu pola media promosinya, misalkan Facebook. Facebook tuh mau apa pola media promosinya seperti apa sih? Oh, Facebook tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Marketplace harus seperti apa sih? Oh, marketplace tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan yang lain-lain gitu. Kalau misalkan Mbak Herni tahu polanya, insya Allah cepat, semua cepat. Karena nggak mungkin Google bikin tempat apa, bikin iklan gitu kan. Google bikin Google Ads kalau misalkan nggak menghasilkan. Nggak mungkin Facebook bikin Facebook Ads kalau misalkan tidak akan menghasilkan bagi orang lain. Nggak mungkin marketplace bikin marketplace ads gitu kan, nggak, kalau misalkan tidak menghasilkan bagi orang lain. Pasti ada tujuannya, ada polanya, ya. Dan PR-nya Mbak Herni adalah menemukan pola-pola tersebut. Oke, pola itu yang mahal ya. Iya. Sampai kita tahu bahwa pola tersebut adalah pola yang paling cocok untuk kita pakai, itu apa indikatornya, Hu? Indikatornya profit. Profit ya? Atau Iya. kadang gitu, ada orang yang pengen banget cepat berganti pola dan melupakan pola yang lama. Misal, pola pertama dia sharing di Facebook, di grup WhatsApp gratisan ya. Yeah. Siapa yang dia pakai lead magnet, misalnya siapa yang mau dapetin apa nih misalnya ebook gitu ya, gabung ke grup ini, profit ternyata besoknya dia bikin lagi ternyata nggak bagus gitu, secara lead magnetnya udah selesai lah gitu ya, bikin lagi nanti Facebook Ads, begitu akhirnya polanya tuh acak-acakan gitu, Berubah-berubah. berubah-ubah. Ya, intinya begini. Di saat teman-teman sudah menemukan satu pola yang menghasilkan, misalkan seperti tadi yang tadi dicontohkan oleh Mas Ihsan gitu ya, lewat grup WhatsApp gratisan gitu, dan itu menghasilkan besoknya tes. Kalau misalkan sudah menghasilkan lewat grup WhatsApp, udah jangan ganti dulu, jangan ganti pola dulu sampai itu benar-benar tidak menghasilkan. Ya, misalkan lewat grup WhatsApp gratis menghasilkan, besoknya menghasilkan, terusin aja terus sama menghasilkan terus gitu. Kalau misalkan sudah tidak menghasilkan baru diganti. Itu baru yang dinamakan fokus. Bukan berarti misalkan nih, kok fokus aja ke Facebook Ads terus. Bukan berarti begitu, tapi fokus ke pola yang menghasilkannya. Pola yang menghasilkan bagi bisnis saya adalah menggunakan seluruh media promosi. Marketplace harus saya pakai, Facebook Ads harus saya pakai, Google Ads harus saya pakai, WhatsApp pun saya pakai gitu. Ini menghasilkan, ini sangat menghasilkan, bukan menghasilkan ya, tapi sangat menghasilkan. Makanya saya tidak menggunakan TikTok Ads, menggunakan apalah Ads gitu. Saya tidak mengganti itu dulu. Gue mau cocokkan gitu. Oke. Jadi fokus aja dulu ya ke satu pola ya, sampai pola itu benar-benar tidak worth it lagi. Betul. Ini Mas ada lagi bertanya dari @lionskeeper. Cara bikin iklan yang menarik biar CTR-nya tinggi, Mas. Nah, iklan ya, berbicara tentang iklan. Ini iklan apa? Iklan Facebook, iklan Google. Kalau iklan Google kan dia cuma teks doang gitu kan. Oke lah, kita ini beranggapan iklan Facebook. Iklan Facebook ini ada dua, ada konten dan juga ada copywriting. Ya. Kalau misalkan CTR-nya mau tinggi, dua-duanya harus menarik. Gimana caranya? Kalau misalkan menulis copywriting, ya sebenarnya sudah dijelaskan di salah satu bukunya Kang Dewa, namanya Easy Copywriting ya. Cuma di sini saya jelaskan lagi sedikit. Di saat kamu ingin membuat copywriting, atau teman-teman ingin membuat sebuah copywriting, pastikan teman-teman sudah memahami marketnya, atau memahami bahasa persona minimal. Apa itu bahasa persona? Misalkan marketnya mama gitu ya. Nah, kan ada sebagian mama yang memanggil temannya itu jeng, ada yang manggilnya bun, say, cin, segala macam. Itu namanya bahasa persona. Maka dari itu pahami dulu bahasa personanya, baru buat copywritingnya. Sama,
ads konten juga seperti itu. Kalau di antara mama ini banyak banget segmennya gitu loh. Ada emak-emak yang ibaratnya sosialita, ada emak-emak yang sukanya kajian, ada emak-emak yang sukanya ini. Nah, sesuaikan dengan personanya mereka gitu. Kamu mau fokusnya ke iklan ke orang siapa sih? Gitu. Oh, saya mau fokus ke mama yang sosialita. Berarti buatlah gambar-gambar, video-video yang merepresentasikan itu gitu. Ada video mama, halo sis, pakai kacamata gele yang kayak kaki kuda tuh segini gedenya ya kan? Kayak gitu. Itu namanya, itu baru teman-teman bisa mendapatkan CTR yang tinggi. Sesuaikan dengan persona dan market, intinya sesuaikan dengan market personanya teman-teman masing-masing. Gitu. Oke. Udah ya, kita jawab lagi pertanyaannya, Bu. Ya. Dari Trivanila Noviza. Kalau tadi bicara copywriting, berarti cukup beli bukunya Kang Dewa aja ya. Iya. Mau tuh easy copywriting. Kemudian ada lagi pertanyaan dari @Trivanila Noviza, Kang, lebih baik fokus ke satu bisnis atau boleh lebih ya, terutama buat pebisnis pemula? Nah, yang saya sarankan adalah teman-teman harus fokus dulu. Ya, teman-teman harus fokus dulu sampai bisnis tersebut punya tim. Ya, ada sampai bisnis tersebut punya tim dalam arti begini, bukan autopilot ya, bukan autopilot, tapi bisnis tersebut bisa jalan dengan tanpa Anda gitu. Contoh, ya, kalau ada yang iklan, ada yang CS, ada yang packing, selesai. Jalan kan tuh toko online, ada yang datangin leads, ada yang closingin leads, ada yang packing produk, itu selesai. Nah, di sini saya meminta buat teman-teman apalagi yang pemula fokus dulu sampai bisnis tersebut ya, sampai punya tim yang benar-benar solid. Setelah teman-teman sudah mendapatkan tim tersebut, baru teman-teman bikin bisnis baru, cari partner, bikin tim lagi, cari partner, bikin tim lagi. Bukan berarti punya banyak bisnis itu tidak fokus, tapi justru sangat fokus. Karena apa? Semua bisnis yang ada, yang saya buat itu bisa berjalan semuanya dan bisa menghasilkan semuanya gitu. Ada berapa bisnis sekarang, Bu? Ada berapa ya? Lupa gue juga. Nggak usah disebutin lah, nggak boleh. Teriak lu. Nah, jadi saya pernah dapat apa ya, dari seseorang guru bilang tugas pengusaha itu cuma 2 katanya, Bu. Apa Jadi tuh? 1 adalah dia meluncing bisnis baru, yang kedua dia meluncing produk baru, itu aja bisnisnya. Ya, iya benar kan? Tapi kan nggak semudah seperti teorinya ya, maksudnya. Ya. Kayak kalau dengar teori kan tugasnya cuma launching bisnis baru, launching produk baru gitu. Ya, sekali lagi kan nggak semudah teori itu kan? Ya betul. Secara teori, ya namanya teori ya. Seperti halnya, misalkan nih, saya mau ngajarin teman-teman rumus Pitagoras. Ngomong mah gampang ya kan, ngitung kan susah. Gitu. Secara teori semuanya tuh di dunia gampang kalau teori. Ya kan? Namun secara praktek pasti ada kesulitan dan ada pressure point-nya. Seperti itu. Misalkan mungkin nanti teman-teman di saat bangun tim ada timnya yang seperti ini, ada timnya yang nyeleneh, ada timnya yang dari belakang tuh pasti ada. Cuman itu akan menjadi sebuah pelajaran penting buat teman-teman di saat nanti teman-teman ingin membangun tim untuk bisnis selanjutnya. Seperti itu. Apakah dia harus satu line in dalam artian kalau misalnya ente ini kan di herbal, bisnis keduanya yang masih ada hubungan sama herbalnya gitu, atau kan tiba-tiba dia jauh gitu, ujung ke ujung nggak ada nyambung-nyambungnya? Nggak harus satu line in sih. Yang penting sebelum masuk ke line tersebut minimal pelajari dulu. Misalkan saya sekarang di bisnis herbal, tapi saya punya bisnis agency. Bisnis agency ini, ya digital advertising agency ini kita harus bisa dan kita harus paham bagaimana menjalankan digital marketing ke bisnisnya klien. Ingat ya, bisnisnya klien. Dan bisnisnya klien itu aneh-aneh. Ada yang kosmetik, ada yang bimbel, ada yang segala macam gitu loh. Nah itu ibaratnya nggak satu line in, tapi sebelum kita masuk ke line tersebut minimal kita paham polanya. Pola apa nih yang harus kita gunakan? Oh media promosi apa aja nih? Oh Facebook Ads dan Google gitu kan? Berarti saya harus memahami betul-betul bagaimana mengkonversikan Facebook Ads itu untuk bisnis orang gitu. Bagaimana Google Ads ini bisa saya gunakan untuk bisnis orang, nggak hanya bisnis saya sendiri. Dan itu ya ada di tingkatan ilmu yang paling terakhir, yaitu ahli.
Ya, di sini saya jelasin dulu, ada 4 tingkatan ilmu. Yang pertama, teman-teman tahu. Ya, teman-teman tahu ilmunya. Kemudian teman-teman bisa. Teman-teman bisa mengoperasikannya. Dan yang ketiga, teman-teman paham. Teman-teman bisa mengoperasikannya dan paham bagaimana cara kerjanya. Dan yang terakhir, teman-teman itu sudah masuk fase ahli. Ya, ahli. Udah bisa, paham, dan juga ahli. Bisa menerapkan apa yang teman-teman pelajari itu untuk orang lain. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman silakan, mungkin setelah live ini boleh muhasabah teman-teman ada di fase yang mana saat ini gitu. Oke. Kalaupun misalnya teman-teman ternyata bingung pas muhasabahnya mau belajar, ya langsung saja kontak Bang Refardinya ya. Waduh, harusnya kontak Pak Ustadz, bro, bukan gua Pak Ustadz. Sudah kan yang buka kelas lu bro, bukan gua. Oh iya. Soalnya ada marketingnya elu tuh masuk ke gue. Bang Jess. Jadi nih masuk nih. Ini untuk Anda yang lagi mau silakan work from home. Mendekati bulan rasanya enak ya kalau iklan kita muncul di mana-mana. Lagi buka Google iklan kita muncul, lagi nonton YouTube muncul lagi baca artikel muncul. Enaknya dan ternyata caranya itu mudah kalau kita ingin serius. Bagian serius klik ini. Bit.ly GAC Class. Oh, JC Class. Dapat gue hampir udah 5 apa 4 kali dia masuk ke gue. Ya, Masya Allah. Oke, ini ada lagi bertanya nih. Kita jawab lagi ya. Ini sampai 16.30, kurang lebih ada waktu sekitar 16 menit lagi lah ya, Bu ya. Yo. Kalau hire karyawan, enaknya sistem gaji atau bagi hasil ya, biar pada semangat katanya. Ya, gaji dong. Kalau misalkan karyawan ya gaji, bagi hasil tuh partner, bukan karyawan. Oke. Karyawan gaji. Tapi kalau karyawan dikasih saham jadinya partner. Iya. Oke. Jadinya partner bisnis. Ya kalau misalkan mau ngasih uang tambahan biar lebih semangat, itu bukan sharing namanya. Bukan bagi hasil tapi bonus. Bonus. Yes. Disesuaikan lah ya. Kondisi hari Betul. ini banyak perusahaan yang bahkan nggak ngasih THR katanya, Bu. Iya. Di hari ini. Terakhir deh, Ane bertanya tentang amalan seorang Refardi. Gini loh, Ane percaya ya. Ini bukan buat teriak, bukan, tapi ini buat memotivasi kawan-kawan. Ternyata kan begini yang Ane percaya nih. Ikhtiar bumi kalau tidak dibarengi dengan ikhtiar langit juga rasanya masuk juga gitu, karena kan namanya rezeki kan itu hak mutlaknya Allah ya. Bisa jadi mungkin caranya sama, ente ngiklan di Google Ads, Ane ngiklan di Google Ads, ente ngiklan di Facebook, Ane ngiklan di Facebook, tapi ternyata hasilnya berbeda gitu. Nah bisa jadi kan amalannya beda. Seorang Refardi yang udah mulai usaha dari sejak 19 tahun sampai hari ini melejit sebagai Sultan Digiclass. Apa sih amalannya? Ini di luar sholat dan yang lain-lain ya? Iya, di luar sholat dan lain-lain. Pasti di luar sholat ada gitu. Iya. Saya tuh sebenarnya cuma satu hal yang saya lakukan gitu kan. Saya cuma suka kasih makan dan berbagi makan. Udah. Masya Allah. Kasih makan dan berbagi makanan ya? Iya. Every mungkin day. Misalkan, ya hampir setiap hari ya. Hampir setiap hari. Kalau misalkan, mungkin misalkan lagi ada kelebihan rezeki, saya tanya teman-teman, pada mau makan apa? Apa aja, misalkan. Ya udah saya pesenin nasi kebuli gitu. Intinya di saat kita memberikan makanan ya. Kita tuh nggak harus memberikan makanan kepada orang miskin aja, enggak. Ya kepada orang miskin tuh harus. Cuman kalau misalkan, kalau saya pribadi, di saat saya ingin memberikan makanan, itu minimal, itu sesuai dengan apa yang kita makan. Kalau kita makan ayam goreng, ya kasih teman kita makan ayam goreng, jangan kasih tempe, gitu loh. Kayak gitu. Jadi biar semuanya tuh bisa merasakan, gitu bro. Apa yang saya rasakan dan semuanya merasakan. Udah sih, cuma itu doang paling yang penting. Suka mentraktir ya?
Ya, Oke. ya bisa dibilang begitulah. Kalau begitu nanti Ane datang ke kantor minta traktir deh. Ya, itu mau pasti, nggak usah ditanya, nggak usah ditanya. Oke, nah buat teman-teman tuh dengerin. Dan ternyata bro, Ane ketemu orang yang suka mentraktir dan tiba-tiba kehidupannya meleset itu bukan cuma ente. Kebetulan Ane kan juga baru kenal ente nih ceritanya. Saya punya amalan yang begini. Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ya kayaknya 2 tahun yang lalu, Kang Dewa itu pernah bikin status juga. Kata Kang Dewa, dia pernah diundang ke salah. Ane lupa, sorry. Ane lupa ini apakah statusnya Kang Dewa atau bukan, tapi kayaknya iya, statusnya Kang Dewa. Kang Dewa diundang seminar ke sebuah hotel yang ternyata pemilik hotelnya adalah seorang yang ahli tafsir gitu. Nah, si ahli tafsir ini suatu ketika setelah seminar ngajak Kang Dewa jalan-jalan, dia yang nyetirin mobilnya, dan bisnisnya bukan cuman hotel itu, bisnisnya banyak, ada showroom mobil dan lain-lain gitu. Nah, dia bilang, Kang Dewa, saya ini ahli tafsir, saya ngerti Quran. Nah, amalan saya, dia cerita kurang lebih begitu, kayak gue nanya ke lu gitu, apa sih amalan ente gitu ya. Nah, dia jawab, amalan saya cuma ngasih makan orang, kata dia. Tapi saya nggak perlu ngejelasin pakai dalil ya. Antum percaya aja udah. Secara saya juga seorang ahli tafsir, ngerti tafsir Quran. Kenapa kalau kita ngasih makan anak yatim atau ngasih makan orang lain, sampai Allah kasih segini banyaknya hotel. Sama satu lagi cerita. Satu lagi. Saya punya teman. Ini true story, dia cerita depan Ane langsung. Dia itu ketika jualan tanah. Di 3 bulan pertama dia sebagai marketing tanah, tidak ada satupun tanah yang terjual. Nah, sampailah pada satu titik dia hopeless, udah pingin give up gitu dari jualan tanah. Lalu dia bilang, ya Allah, kalau hari ini, hari terakhir ini saya tidak terjual lagi tanah, maka saya akan keluar out dari bisnis tanah, mungkin saya nggak cocok di sini. Nah, dalam perjalanan dari rumah ke kantor itu, dia ketemu, mohon maaf, dia ketemu orang yang gila, ya mohon maaf nih, ketemu orang gila. Nggak tahu kenapa tiba-tiba hatinya terbetik banget ingin ngasih orang gila itu makanan. Dia beli 1 bungkus nasi padang yang terdekat di situ, kemudian dia putar balik arah motornya dan dia berikan 1 bungkus nasi itu. Dan masya Allah, hari ini dia punya tanah berjutaan hektar, asetnya bermiliar-miliar. Dia selalu bilang, ini adalah haza min fadli Rabbi, asbab dari saya memberi 1 bungkus nasi kepada orang gila. Masya Allah. Gitu. Mantap, Masya Allah. Iya, ini udah mau selesai, tapi masih ada 1 pertanyaan terakhir kayaknya, Bu. Boleh Ya, ya? boleh. Oke. Kang, tanya lagi dong, dari Tripranila Noviza. Kang, tanya lagi dong, kasih tips buat jadi leader yang keren, sehingga tim reseller semangat terus untuk jualan. Buat jadi leader yang keren agar tim reseller semangat. Jadilah orang yang semangat. Nah, Ya, kalau misalkan Mbak atau Masnya ingin resellernya atau tim penjualannya semangat, jadilah orang yang semangat. Karena apa? Karena itu namanya frekuensi, teman-teman. Di saat teman-teman ya muncul dengan raut muka yang ibaratnya galak, males, bisa lesu, ya mereka juga bakal ikut lesu gitu. oke. Gitu. Jadi selalulah berkaca kepada diri sendiri di saat misalkan tim reseller lagi lesu dan segala macam, kayak gitu. Saya pribadi begitu. Makanya saya kalau di depan teman-teman reseller, di depan teman-teman agen, saya harus bisa menjadi pribadi yang ibaratnya funny, kemudian menyenangkan, semangat, kayak gitu. Teladan ya. Ya, teladan. Oke, alhamdulillah. Saya rasa kita cukupin dulu sampai segini, ya. Jadi yang pasti sih kita doain untuk kita Sultan Refardi ini, terus Allah berkahi, bisnisnya makin melesat kemana-mana ya Bu ya. Amin. Dan ditunggu join bersama di Agnia. Siap. Tetap aja ujungnya mah promosi. Oke, Hu. Ada closing statement kali, Hu?
Udah itu aja sih. Antum aja yang Pak Ustadz yang closing. Closing gue cuma jangan lupa follow akun Instagram Netizen Setiadi untuk dapetin live Instagram setiap hari sampai tanggal 30 Ramadan. Jadi kita udah ada jadwal-jadwalnya dan insya Allah tamu-tamu yang hadir pun dari berbagai macam kalangan dan insya Allah semua pasti bermanfaat. Selalu akan ada ilmu dari setiap orang. Gitu. Ya. Jangan berhenti belajar. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Revani, Sama-sama. doa yang terbaik dan tim ya, dan teman-teman semua yang juga menonton ya. Semoga puasa hari tahun ini diterima Allah dan kita juga Amin. kalaupun meninggal gitu ya di tahun ini atau tahun depan atau kapan-kapan kita meninggal semoga kita bisa reuni di surganya Allah gitu ya. Amin. Dan sekian dari saya, sekian juga makasih sekali lagi. Sekian juga dari saya. Ya, pamit ya, saya Ihsan Septiadi beserta Sultan Dijikas, Revardi Syahputra, undur diri, selamat berbuka. Gue masih jauh berbuka ya. Dah, itu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.